Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Mutmainatul Qalbi dengan NIM 210050 Universitas Primagraha PGSD RAB. Saya akan mempresentasikan mata kuliah strategi pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Pak Fadli Dul Ikrom MPD. Yang pertama yaitu ada pengertian belajar. Menurut definisi lama, yang dimaksud dengan belajar adalah menambah dan mengumpulkan pengetahuan. Yang diutamakan dalam definisi ini adalah penguasaan pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk menjadi cerdas atau memberi intelektual, sedangkan sikap dan keterampilan diabaikan. Pendapat modern yang muncul pada abad 19 menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Jadi, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan, dan perubahan itu disebabkan karena ada dukungan dari lingkungan yang positif yang menyebabkan terjadinya interaksi edukatif. Pendapat lain mengemukakan bahwa belajar adalah proses pengalaman. Artinya, belajar itu suatu proses interaksi antara individu dan lingkungan. Selanjutnya ada kiat belajar. Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses. Artinya, dalam belajar akan terjadi proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak, dan latihan. Ada 4 pilar yang perlu diperhatikan dalam belajar, yaitu yang pertama, learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, artinya belajar untuk berbuat. Yang ketiga, learning to live together, artinya belajar untuk hidup bersama. Yang keempat, learning to be, artinya belajar untuk menjadi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor dari dalam diri siswa atau intern, yaitu faktor ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Yang kedua ada faktor dari luar atau eksternal, yaitu mempengaruhi hasil belajar. Diantaranya adalah lingkungan fisik dan non-fisik, termasuk suasana kelas dalam belajar. Yaitu selanjutnya ada lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah, guru seperti guru, pelaksana pembelajaran, dan teman sekolah. Lanjut ada karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Yaitu ada 2, teori dan tipe belajar. Yang pertama, teori belajar itu dibagi menjadi diantaranya teori belajar disiplin. Teori ini menganut prinsip bahwa manusia memiliki sejumlah daya mental seperti daya untuk mengingat, menanggapi, berpikir, dan sebagainya. Teori yang kedua ada teori belajar asosiasi, yaitu identik dengan teori behaviorisme yang biasa disebut SR Bloom. Teori belajar asosiasi ini berdasarkan pada perubahan tingkah laku yang menekankan pola perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi aktivitas yang otomatis. Yang ketiga, teori insight. Teori ini adalah mengubah pemahaman siswa. Perubahan ini akan terjadi apabila siswa menggunakan lingkungan belajar selalu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tinggi tingkat, yaitu berpikir. Yang keempat, teori belajar Gestalt. Teori ini merupakan individu yang utuh. Oleh karenanya, belajar lebih mengutamakan keseluruhan, kemudian melihat bagian-bagian yang mengandung makna dan hubungan. Selain teori, ada juga tipe belajar. Nah, tipe belajar ini menurut Gegde ada 8. Yang pertama, signal learning, yaitu belajar melalui isyarat. Yang kedua, stimulus respon learning, yaitu belajar melalui rangsangan tindak balas. Yang ketiga, chaining learning, yaitu belajar melalui rangkaian. Yang keempat,
verbal association learning, belajar melalui perkaitan verbal. Yang kelima, discrimination learning, belajar melalui membeda-bedakan. Keenam, concept learning, belajar melalui konsep. Yang ketujuh, rule learning, belajar melalui aturan-aturan. Yang terakhir, problem solving learning, belajar melalui pemecahan masalah. Hasil belajar. Selain ada teori tipe, yang ketiga ada hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan kombinasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Selanjutnya ada tahapan perkembangan anak di sekolah dasar, yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun. Masing-masing tahapan dibagi menjadi 6. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan sosial. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan kognitif. Yang kelima, perkembangan moral. Yang keenam, perkembangan ekspresif. Selanjutnya ada perkembangan intelijensi, yaitu dalam teori Gardner membedakan jenis intelijensi ada dua, yaitu intelijensi linguistik dan intelijensi logis manipulatif. Nah, selanjutnya ada intelijensi spasial, intelijensi musik, intelijensi interpribadi, dan intelijensi interpribadi. Kedelapan ada aspek kebutuhan siswa, dibagi menjadi dua, ada psikobiologis dan juga pasial. Dengan mata kuliah berikutnya, yaitu landasan pendidikan yang berjudul Landasan Antropologi Pendidikan, meliputi sistem nilai budaya dan implikasi pendidikan yang berlandaskan antropologi di Indonesia. Menurut Clarkson, membedakan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem nilai terhadap hubungan manusia dengan alam. Dengan hubungan alam, sistem nilai budaya manusia terbagi atas sikap pasrah terhadap alam, sikap yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak alam, dan juga serta sikap berusaha menguasai alam. Yang kedua, sistem nilai terhadap hubungan manusia dengan kerja dalam hubungannya dengan konsepsi kerja. Clarkson membedakan manusia mereka yang berorientasi kerja hanya sekedar kerja demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kerja, demi untuk mencapai status tertentu, serta mereka yang bekerja untuk memperbaiki kerja itu sendiri. Yang ketiga, ada sistem nilai terhadap hubungan manusia dan waktu dalam hubungannya dengan waktu. Sikap manusia dibedakan menjadi tiga, yakni berorientasi pada waktu silam. Yang kedua, sikap mental yang berorientasi masa kini. Yang ketiga, masa yang akan datang. Yang keempat, sistem nilai terhadap hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu sistem nilai yang berorientasi secara vertikal, horizontal, dan sentral. Yang kelima, ada sistem nilai terhadap hakikat hidup, yaitu hidup itu sebenarnya buruk karena itu manusia tidak perlu memperbaiki hidupnya. Selanjutnya ada pentingnya membalaskan antropologi Indonesia. Proses pendidikan masa kita sebelum kedatangan penjajahan telah mempunyai landasan antropologi yang kuat, diatur oleh bahasa Eropa datang, maka sistem persekolahan dengan kurikulum yang telah diatur dan disusun secara rapi oleh perancang kurikulum yang biasanya merupakan orang luar bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, kesimpulannya, sistem nilai budaya adalah bentuk paling abstrak dari kebudayaan suatu masyarakat yang berisi konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal yang mengenai anggap amat bernilai dalam hidup.
Karena itu, sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku warga masyarakat tersebut. Dengan demikian, upaya pendidikan berfungsi mewariskan dan melestarikan sistem nilai yang dianggap luhur oleh suatu masyarakat atau bangsa. Tidak dapat dilepaskan dari latar sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.